Tema diskusi hari ini mengenai ideologi dan inovasi. Kenapa saya memilih tema mengenai ini? Pemicunya itu adalah tulisan yang saya buat di Kompas ya, yang dimuat tanggal 16 Mei tahun 2020 gitu, tentang inovasi sebagai ideologi global dikaitkan dengan pasca corona. Yang di situ saya menjelaskan bagaimana pandemi corona itu yaitu merupakan suatu tragedi ya, bencana global, itu memberikan dampak buruk bagi perekonomian dunia ya. Tapi pada yang sama sesungguhnya mempunyai impact positif, yaitu munculnya inovasi untuk mengatasi corona itu sendiri, karena corona kan virus yang belum ada vaksinnya gitu, sehingga nggak bisa dikendalikan gitu. Tapi kemudian muncul inovasi untuk mengendalikan, baik mengendalikan dalam pengertian mencari alternatif di luar vaksin yang bisa membunuh virus itu atau mencegah penularan virus itu, seperti misalnya penggunaan plasma ya, dari orang yang pernah terinfeksi, kemudian disuntikkan pada orang yang sakit sehingga timbul di situ antibodi, kekebalan ya, atau stem cell gitu, sehingga kemudian dia mengalami recovery. Itu inovasi gitu, yang bisa berkembang. Dan banyak inovasi, baik inovasi yang menyangkut APD, penggunaan masker ya, masker yang berbagai variasi, termasuk juga inovasi sosialnya dalam bentuk misalnya social distancing, kemudian lockdown dan sebagainya, sebagai strategi untuk memutus mata rantai. Itu sebenarnya inovasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengalami, dan masing-masing negara mencoba melakukan inovasi yang baru. Jokowi kemarin malah mengumumkan tentang banyaknya ditemukan cara-cara baru, teknologi baru yang sangat inovatif yang dilakukan oleh universitas, oleh lembaga penelitian dan sebagainya untuk mengatasi virus corona. Jadi poinnya adalah bahwa adanya wabah corona itu justru malah memunculkan inovasi, dan di situ saya mengatakan bahwa inovasi itu menentukan kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang menang dalam persaingan global sekarang adalah bangsa yang inovatif, sehingga inovasi menjadi suatu keniscayaan. Dan saya mengatakan di situ bahwa inovasi itu adalah merupakan sekarang ideologi global ya. Dan Indonesia sedang bersaing juga untuk menjadi lebih inovatif ke depan secara global. Apakah itu inovasi, apakah itu ideologi? Saya menerangkan mengenai itu ya. Inovasi itu produk ya, atau kreasi ya, yang ada unsur barunya ya, novelty ya. Produk itu bisa berarti barang, bisa berarti gagasan, bisa berarti cara ya, yang baru atau yang diperbarui ya, dari yang lama untuk dapat mengatasi masalah yang baru atau mencapai tujuan yang baru. Itu inovasi ya. Kasarannya itu ya, orang membuat mobil baru dengan cara yang baru, itu inovasi ya. Orang ber-KB itu menggunakan kontrasepsi itu adalah inovasi, karena itu merupakan cara baru yang sebelumnya belum dikenal misalnya. Ya, jadi inovasi itu bisa seperti itu, termasuk kita bisa mengatakan agama itu inovasi. Nabi Muhammad itu inovator, ya, karena dia atas dasar wahyu itu mengajarkan sesuatu ajaran yang baru. Ya. Inovator tidak perlu orisinil, pikiran datang dari dirinya, bisa dari wahyu, bisa dari orang lain, bisa dari inspirasi entah dari mana itu. Dan kemudian memperbarui masyarakat Arab dari jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang lebih maju. Nah, itu inovasi. Jadi ada unsur kebaruan di situ, ada unsur kreasi di situ ya. Dan kemudian ada instrumen perubahan ya, perubahan menuju kepada kemajuan ya, atau perbaikan. Itu inovasi ya. Nah, ideologi itu sesungguhnya adalah bagian dari inovasi. Karena ideologi itu kalau dari asal katanya dari bahasa Latin eidos ya, yang artinya itu membentuk ya, atau berubah menjadi eiden yang artinya itu melihat ya. Dan keduanya kemudian diambil dalam bahasa Inggris menjadi idea. Idea itu artinya gagasan. Jadi ideologi adalah gagasan, kumpulan ide yang berfungsi dapat mendasari atau menuntun perilaku manusia untuk menciptakan perubahan tertentu, mencapai tujuan tertentu. Itu ideologinya.
contoh dari ideologi. Saya mencontohkan ada 3 contoh besar ya. Ideologi yang menguasai dunia itu kan kapitalisme. Ya. Sekarang kita akan di era yang sangat kapitalis secara global ya. Kemudian ideologi yang menonjol yang lain itu adalah sosialisme. Itu 2 ideologi yang saling bersaing ya. Dan ceritanya panjang mengenai itu. Dan kemudian ideologi yang lain yang mau saya tonjolkan itu adalah agama sebagai suatu ideologi manusia. Nah, sekarang mengenai kapitalisme misalnya ya. Itu kan intinya adalah satu gagasan kolektif ya. Dan itu gagasan kolektif dari banyak orang, dari banyak pemikir ya, untuk sampai pada suatu gagasan yang utuh tentang bagaimana mengembangkan suatu sistem masyarakat, sistem perekonomian masyarakat, sistem perekonomian yang di situ ada kebebasan untuk mengambil keputusan, ya. Ada di situ individualisme, ada di situ freedom, ada di situ kemudian persaingan, kompetisi, pasar yang sehat, ya. Dan kemudian di situ terjadi proses produksi yang kompetitif dan sampai dihasilkannya profit oleh masing-masing, ya, sebagai suatu sistem ya yang bekerja. Nah, ideologi adalah suatu cara pandang bagaimana mengatur suatu cara berperilaku manusia. Kemudian kalau misalnya sosialisme, itu ideologi yang sebaliknya. Ideologi yang merupakan kritik dari kapitalisme, ya, karena menganggap bahwa kapitalisme menciptakan situasi yang unjust, ya, tidak adil gitu. Nah, karena kaum berjuis itu menguasai proletar terpinggirkan, tereksploitasi. Maka kemudian muncul ideologi sosialisme yang mempunyai karakter yang berlawanan, yaitu bagaimana tatanan sosial itu diatur untuk bisa menciptakan keadilan. Ya, sehingga borjuis dan proletar itu seharusnya tidak ada. Dan kemudian basis-basis kultur, basis-basis struktur sosial yang membuat sistem kapitalisme itu berkembang harus diratakan dengan tanah menuju kepada suatu gagasan namanya masyarakat baru tanpa kelas. Itu sosialisme. Salah satu variasinya adalah komunisme. Nah, lalu agama juga dapat difahami sebagai ideologi dengan mengatakan bahwa di dalam agama ada banyak ajaran-ajaran yang dikembangkan. Artinya itu ajaran atau gagasan ya, gagasan ideal yang diajarkan kepada semua orang yang percaya agar supaya perilakunya itu menjadi sesuai dengan yang diajarkan itu. Jadi membentuk perilaku, membentuk tatanan sosial yang baru. Sehingga agama adalah juga sebagai ideologi. Jadi hubungan antara ideologi dan inovasi itu hubungan yang kompleks ya. Jadi ideologi itu bisa menjadi pendorong untuk munculnya inovasi, tapi juga bisa menjadi penghambat dari munculnya inovasi. Itu tergantung dari bagaimana para penganut ideologi itu memahami dan memperlakukan ideologinya. Sehingga apakah kemudian di dalam ideologi itu terjadi inovasi? Kan inovasi juga terjadi di ideologi. Jadi seperti misalnya agama itu mengalami inovasi kalau diperbaiki cara pemahaman agamanya gitu. Sehingga menjadi pemahaman yang lebih relevan dengan zaman misalnya gitu. Atau apa ideologi apapun ya ideologi komunis kah, ideologi kapitalis kah, ideologi Pancasila itu juga memerlukan suatu reinterpretasi yang terus-menerus gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian proses perubahan seperti itu terjadi atau enggak terjadi, itu tergantung dari cara pemahaman orang di dalam memperlakukan ideologinya. Mungkin saya mulai dengan gambaran yang mudah itu adalah membandingkan antara 2 organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU, ya, yang sangat menonjol dan berpengaruh secara luas di Indonesia. Muhammadiyah ya, itu kan lahir untuk melakukan reformasi, ya. Reformasi terhadap praktek beragama di Indonesia yang sangat tradisional ketika itu ya. Yang banyak penyimpangan menurut Muhammadiyah ya. Tidak asli seperti yang diajarkan gitu. Sehingga Muhammadiyah balik melihat bagaimana Islam itu dari Al-Quran dan hadisnya, dan kemudian melakukan pembaruan cara berpikir agama yang lebih dianggap relevan dengan ajaran aslinya, tapi sekaligus juga relevan dengan perkembangan zaman ya. Jargonnya Muhammadiyah itu kan Islam yang berkemajuan gitu. Ada Islam yang inline dengan modernitas ya.
Seperti misalnya penggunaan ilmu untuk menentukan tanggal 1 Muharram misalnya aja, atau Idul Fitri, atau misalnya kiblat ya ditentukan dengan melihat ilmu falak ya, apakah barat atau harus menceng ke utara berapa derajat. Itu kan bukan ilmu pengetahuan, termasuk juga melakukan pendidikan sekuler ya, sekolah umum ya. Seperti sekolah Belanda itu dengan cara sekolah seperti juga sekolah-sekolah di Belanda, bukan seperti di pesantren. Ini modernisasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Artinya di sini Muhammadiyah itu melakukan inovasi ya, terhadap ajaran agama dan praktek beragama. Gitu. Artinya di sini positif ya, ideologi itu dimaknai positif yang bisa berubah. Nah kemudian bisa sebaliknya ketika orang si penganut ideologi itu bersifat resisten terhadap perubahan. Nah NU itu lahir sesungguhnya sebagai suatu resistensi ya, atau reaksi ya terhadap Muhammadiyah ya, dengan menonjolkan tentang ajaran Islam yang diikuti berdasarkan atas tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi juga ijma' dari para ulama dan kitab kuning gitu ya. Dan berikut tradisi-tradisi yang berkembang di dalam Islam di Indonesia selama ini, apakah itu nyadran, zikiran dan sebagainya itu ya, sebagai suatu tradisi. Dan jargonnya NU itu kan Islam Nusantara. Jadi Islam yang mempunyai warna Nusantara gitu. Yang kemudian kesannya itu menjadi resisten terhadap modernisasi. Tapi tidak sesederhana itu kita melihat, karena dalam praktek bisa terjadi hal yang sebaliknya. Seperti ada situasi di mana kemudian NU justru kemudian tidak resisten, tapi menjadi lebih moderat dan lebih bisa menerima perubahan dengan melakukan interpretasi bukan hanya pada Al-Quran dan hadis, tapi juga buku-buku kuningnya. Sehingga menjadi pemandangannya sesuai dengan tuntutan modern. Sementara Muhammadiyah bisa juga kepada yang sebaliknya, menjadi resisten terhadap hal-hal yang baru. Misalnya salah satu yang menonjol itu kan konteksnya gender. Jadi dalam mensikapi gender itu NU ya, para tokoh-tokohnya justru kelihatan lebih responsif dan positif di dalam merespon itu dan mengembangkan interpretasi Islam yang lebih pro gender ya, pro keadilan. Sementara Muhammadiyah justru kurang maju di situ ya. Meskipun dalam beberapa hal juga cukup responsif ya, seperti yang disuarakan oleh Aisyah ya. Jadi bisa dibalik-balik seperti itu. Tapi poin pokoknya itu adalah bahwa agama itu bisa menjadi faktor pendorong untuk munculnya inovasi. Tetapi agama kalau di tangan penganut-penganut yang fanatik, yang tekstual, itu justru bisa menghambat proses terjadinya inovasi. Jadi kita meletakkan inovasi dan ideologi itu dalam beberapa hubungannya. Jadi bagaimana ideologi itu bisa menjadi kondisi untuk munculnya inovasi. Atau yang sebaliknya, bagaimana inovasi itu menyasar kepada ideologi. Jadi ideologi yang diinovasikan gitu. Dan ini sangat mungkin ideologi yang hidup itu tidak mandek. Ideologi yang hidup itu dinamis. Meskipun dinamikanya itu waktunya panjang. Ya. Perubahan ideologi tidak berlangsung cepat. Tetapi setiap ideologi itu pasti dari dalam itu ada dorongan untuk adanya inovasi. Orang yang menganut ideologi itu dapat karena situasi tertentu yang membutuhkan itu berusaha mengubah atau mewarnai ideologinya dengan cara yang baru sehingga menjadi relevan dengan kebutuhan baru. Kita misalnya ngomong tentang kapitalisme itu bukan ideologi yang mati juga, yang terus berkembang. Kapitalisme pada tahun abad ke-19 berbeda dengan kapitalisme pada abad ke-20. Ketika Keynes itu memberikan kritik terhadap praktek kapitalisme yang gagal di Amerika tahun 30-an karena krisis ekonomi. Lalu kemudian mengusulkan pemerintah lebih proaktif melakukan intervensi pasar. Ini sudah meninggalkan kapitalisme tapi tidak secara penuh. Kapitalisme terkoreksi oleh adanya kebijakan negara yang lebih proaktif melalui intervensi dari sisi demand-nya gitu.
Jadi bagaimana pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak kepada mereka yang menganggur, mereka yang miskin, agar masyarakat punya daya beli, dan dengan daya beli itu kemudian industri itu berkembang karena ada pembelinya, dan kemudian ekonomi berputar lagi dan terjadi recovery. Itu dengan mengubah, dan itu menjadi ideologi baru di dalam kapitalisme ya. Ada Keynesianism ya. Jadi faham Keynes ya, yang itu merupakan interpretasi baru tentang kapitalisme yang berbeda dengan yang dulu digagas oleh Adam Smith misalnya aja. Termasuk juga ketika di Eropa itu, Eropa kan negara kapitalis ya. Itu sekarang mereka mengembangkan yang namanya welfare state ya. Welfare state yaitu suatu sistem pemerintahan di mana sistem alokasi resources itu tetap menggantungkan kepada pasar. Tapi pada tingkat tertentu, negara itu mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang proaktif ya, untuk menjamin adanya keadilan sosial ya, dengan memberikan penyantunan terhadap orang-orang yang miskin dan sebagainya melalui anggaran negara. Nah, welfare state itu sudah menjadi sistem di Eropa Barat yang merupakan respon terhadap kritik dari sosialisme tentang kapitalisme. Karena sosialis kritis terhadap kapitalisme karena kapitalisme dianggap unjust, tidak adil, menciptakan ketimpangan ekonomi yang dikuasai oleh kaum borjuis, orang proletar terpinggirkan. Nah, koreksi dengan adanya welfare state itu membuat kapitalisme bisa berkembang, tapi juga di dalam kerangka keadilan. Jadi kapitalisme itu dinamis. Komunisme, ya. Komunisme pun juga sangat dinamis. Ya. Kalau komunisme di Soviet sebelum perestroika itu komunisme yang konservatif, yang kaku itu. Kemudian komunisme di Cina zaman Mao Zedong itu juga komunisme yang kaku. Sama kakunya dengan komunisme di Korea Utara sekarang. Tapi di Soviet itu terjadi perestroika oleh Gorbachev, yang kemudian terjadi perubahan sosial, politik, ekonomi besar-besaran di sana. Dan Rusia mungkin sekarang bukan negara komunis lagi. Tapi komunisme masih hidup di sana karena ada partai komunis gitu. Tapi ada perubahan yang mendasar juga cara pemahaman orang komunis Soviet mengenai komunisme itu sendiri. Karena mereka hidup di dalam sistem baru yang sudah menjadi dalam tanda petik kapitalis. Nah, Cina lebih lagi. Cina itu komunisme sudah mengalami perubahan bentuk, itu inovasi yang menonjol ya. Pikiran-pikirannya Mao Zedong sudah dikoreksi oleh Deng Xiaoping ya. Kemudian Deng Xiaoping melakukan pembaruan ya, dari sistem ekonomi politik Cina yang tertutup ya, tirai bambu menjadi lebih terbuka ya, pada pasar global gitu. Dan dilanjutkan lagi reformasinya itu oleh penerusnya yang sekarang ya, Xi Jinping itu ke dalam inovasi ideologi yang lebih maju lagi, sehingga kita bisa melihat Tiongkok seperti yang sekarang gitu, yang maju secara ekonomi ya, maju di dalam perdagangan gitu, dan bahkan bisa menjadi pesaing Amerika. Amerika menjadi gelisah dan kemudian melakukan embargo dan sebagainya dari perang dagang antara dua negara itu. Tapi China juga tetap tegar, tetap mengembangkan ekonominya, mengembangkan inovasi-inovasi di dalamnya. Dan mungkin kita bisa mengatakan Tiongkok sekarang menjadi negara yang paling inovatif dengan banyak sekali inovasi yang berkembang di negaranya. Ruang untuk berkembangnya inovasi di era komunisme sebenarnya bisa terjadi ketika komunisme itu dicairkan menjadi ideologi yang lebih terbuka. Itu bisa terjadi di komunisme. Nah, kalau kita ngomong Pancasila juga sama juga sebenarnya. Pancasila itu kan ya ideologi negara yang juga fleksibel juga. Pemanaan Pancasila ketika itu digagas dan disampaikan oleh Soekarno sudah berbeda ketika itu di tangan tim Piagam Jakarta ya. Lalu kemudian ada perubahan urutan pasal dan bunyi dari masing-masing pasal, terutama pasal yang pertama itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bla 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 ya. Itu inovasi oleh penandatangan Piagam Jakarta. Mengalami inovasi lagi, kemudian ketika disadangkan dan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, konsepnya menjadi berubah lagi. Dan kemudian terus-menerus mengalami reinterpretasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Dan itu harus, dari setiap ideologi itu justru memang harus berinovasi. Saya kira Islam pun sebagai suatu ideologi adalah juga ideologi yang dinamis. Islam pada zaman Nabi sudah berbeda dengan Islam zaman sekarang. Ya. Dan selalu ada pembaruan-pembaruan sesuai dengan konteks zaman. Di dalam Islam itu kan ada ruang untuk ijtihad. Ijtihad itu artinya reinterpretasi terhadap ayat-ayat, apakah itu dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya, untuk menyesuaikan bunyi ajaran yang tekstual itu
menjadi lebih kontekstual sesuai dengan zaman. Dan karena itu mungkin ada reinterpretasi tentang misalnya apakah gender sesuai dengan Islam atau tidak gitu. Nah, kalau orang yang tekstual akan melihat banyak sekali yang bertentangan ya, dengan ayat-ayat secara eksplisit teks gitu ya. Tetapi ketika diinterpretasikan oleh tokoh agama, ulama yang berpandangan lebih progresif, bisa muncul reinterpretasi yang sebaliknya bahwa ternyata gender itu sesuai dengan Islam misalnya gitu. Jadi sekali lagi semua ideologi itu sesungguhnya dinamis, memiliki dinamika gitu. Dan itu positif dalam konteks inovasi. Ya. Ini link dengan artikel yang saya tulis di Kompas ya. Jadi inovasi sebagai ideologi global. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mempunyai buku ini. Ini buku tulisan dari Paddy Miller ya, Thomas Wetzel-Beresford ya. Innovation Business as Usual. How to Help Your People Bring Great Ideas to Life. Ini menarik judul ini ya. Innovation, di sini ada kata bisnis, ini as usual ya. Bisnisnya itu hitam ya, hurufnya ya. Dikasih corak putih gitu. Jadi diganti dengan innovation. Nah, jadi business as usual itu kan kredo ya, yang banyak kita dengar ya. Artinya itu kita melakukan itu sebagaimana biasanya lah gitu. Jadi kalau birokrat itu ada masalah ya, dia dalam pelayanan publik ya, dia harus ngapain dia nggak jelas. Biasanya dia tanya sama temannya, Mas, biasanya bagaimana Mas? Prosedurnya seharusnya bagaimana gitu. Nah itu business usual, jadi melakukan sesuatu sesuai dengan yang biasanya dilakukan. Kalau seperti nggak ada inovasi. Nah ini sekarang diganti dengan bukan bisnisnya, tapi innovation. Innovation as usual, artinya bagaimana kebiasaan kita itu adalah bukan kebiasaan mengikuti yang biasanya. Kebiasaan kita itu adalah kebiasaan melakukan sesuatu yang baru gitu. Jadi memperbarui, melakukan hal yang baru, menciptakan hal yang baru, itu menjadi kebiasaan baru, menjadi kultur gitu. Nah kalau kemudian ada pemahaman bersama bahwa memang seperti itu seharusnya, itu sudah menjadi ideologi gitu. Kita bisa bayangkan ya sebetulnya. Saya kira ini di dunia industri ini sudah menjadi ideologi. Ideologi pasar itu adalah ideologi inovasi. Ideologi dunia usaha adalah ideologi inovasi. Kata yang dekat inovasi entrepreneurship. Entrepreneurship itu ideologinya pasar, ideologinya bisnis itu. Entrepreneur yang baik adalah yang mampu melakukan pembaruan produk-produknya itu. Nah, sekarang jiwa entrepreneurship itu kan sudah masuk ke sektor publik. Jadi sektor publik, pemerintah pun, agar pemerintah itu maju, maka pemerintah juga harus entrepreneurial karakternya itu. Selalu mencari ruang-ruang baru, cara-cara baru untuk mengatasi masalah-masalah baru yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, ketika ini terjadi, maka inovasi itu sebagai suatu ideologi. Dan di dalam artikel saya di Kompas kan saya mengatakan itu sudah menjadi ideologi global. Ya. Karena sekarang ini negara yang maju ya, dan menang di dalam persaingan global adalah negara yang inovatif. Amerika itu selama ini merajai dunia itu kan karena kemampuan inovasinya Amerika. Gitu. Nah sekarang Cina juga melakukan persaingan dengan mengembangkan inovasi. Nah, ini ada persaingan, tapi persaingan yang sebenarnya soft power di sini, bukan hard power senjata ya, soft power. Jadi saling bersaing untuk menjadi lebih inovatif gitu. Nah, ini terjadi di dunia sekarang ini. Nah, Indonesia mau di mana? Ya. Apakah Indonesia bagian dari kompetisi inovasi atau cenderung kepada merasa puas dengan business as usual? Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Saya kira Indonesia harus juga ke depan itu mengadopsi gagasan innovation as usual, bukan business as usual, di mana semua orang menganggap bahwa sudah semestinya setiap saat kita harus memperbarui terhadap hal-hal yang memang harus diperbarui. Ya, sehingga kita terus-menerus bisa update perkembangan situasi dan kemudian menjadi menang di dalam persaingan global. Indonesia harus menjadi bagian dari kultur inovasi global yang sekarang sudah mendunia, sehingga menjadi bagian dari pusat kemajuan global ya, bersama-sama dengan negara-negara Asia yang lainnya. Tren sekarang kan seperti itu. Ya. Jadi kemajuan mungkin ke depan bukan lagi dari barat,
tapi dari timur. Dari timur itu dari Asia. Asia itu bisa Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, kata kunci untuk menjadi seperti itu adalah pada kapasitas berinovasi, kemauan berinovasi, dan praktek berinovasi. Ya, terima kasih.